Bab 106. Asal tahu saja, siapapun yang bisa menangkap Heru akan mendapatkan 800.000 gabak. Tiba-tiba, Dodi membawa seorang prajurit yang memegang tombak sambil berkata, "Kak Wira, orang ini prajurit dari tim inspeksi, namanya Yanuar Husada. Dia yang berteriak barusan. Tuan Muda Wira, aku kira kalian nggak tahu Heru akan datang." Jelas Yanuar yang masih kebingungan. Dia masih berpikir, bagaimana Heru bisa tiba-tiba tewas setelah dia sadar dari pingsannya. "Aku tahu kamu berniat baik. Terima kasih," ucap Wira seraya tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan 10.000 gabak dan memberikannya kepada Yanuar. "Aku nggak bisa menerimanya. Uang ini terlalu banyak," teriak Yanuar yang terkejut. Dia buru-buru mengembalikan uang tersebut kepada Wira. Yanuar mendengar bahwa Wira adalah orang baik. Itu sebabnya, dia ingin memberitahu para penduduk tentang informasi ini dan tidak ingin Wira mati dibunuh para bandit. Dia tidak pernah berpikiran untuk mengambil keuntungan sedikit pun dari Wira. "Kak Wira nggak akan terima uang yang sudah dia berikan. Cepat berdiri dan simpan uangnya," ujar Dodi sambil menarik Yanuar ke belakangnya. Dia benar-benar menyukai karakter pemuda ini. "Tuan Muda Wira, besok kalian akan mengangkut jenazah para bandit, kan? Kalau begitu, besok pagi aku akan membawa orang-orang kemari untuk membantu," kata Jamadi yang juga ingin berkontribusi sembari tersenyum menyanjung. Wira pun memicingkan matanya, lalu menimpali, "Kalau kamu benar-benar ingin membantu, masih ada kesempatan untukmu malam ini." Jamadi seketika bersemangat mendengarnya. Dia bertanya, "Terima kasih banyak, Tuan Muda Wira. Apa yang bisa kami bantu?" Wira menjawab seraya menyipitkan matanya, "Kadir dari Desa Tiga Harimau." "Bro," begitu mendengarnya, kaki Jamadi langsung lemas sehingga dia terduduk di tanah. Kemudian, dia berdiri dengan ketakutan sambil bertanya, Tuan Muda Wira, kamu ingin menyerang Desa Tiga Harimau? Apa ini mungkin?" Keempat pemanah pun bercucuran keringat dingin. Mereka merasa bahwa Wira benar-benar sudah gila, semua orang terperangah sesaat karena ucapan Wira ini. Desa Tiga Harimau memiliki Kadir, Heru, Jamal, dan hampir 100 bandit. Heru sudah tewas, jadi masih tersisa Kadir dan Jamal sebagai pemimpin. Sony, Danur, Herman, dan Hamid tampak pucat pasi, saking takutnya, padahal, mereka jelas-jelas memenangkan pertempuran barusan. Para remaja dari tim penangkap ikan yang sangat bersemangat barusan juga ketakutan hingga tidak bisa berkata-kata sekarang. Hanya Danu dan Dodi yang dipenuhi antusiasme. Mereka tampak tidak sabar untuk melanjutkan pertempuran ini. Gavin, Gandhi, dan Ganjar terkejut sesaat, tetapi akhirnya memberanikan diri untuk mengangguk diam-diam, tidak peduli apa yang dilakukan Wira, mereka akan selalu mendukungnya. Sementara itu, Panca dan Bara saling bertatapan sekilas. Wajah mereka juga menjadi sangat pucat. Keduanya akhirnya mengetahui alasan. Wira menyuruh tim penangkap ikan mengabari mereka untuk kembali ke Dusun Darmadi. Ternyata, Wira ingin menyerang Desa Tiga Harimau. Dia ingin mereka berdua memandu jalan untuknya. Di sisi lain, Hasan masih tidak menunjukkan reaksi apapun. "Kenapa nggak mungkin? Musuh bisa ke sana, kenapa aku nggak bisa?" tanya Wira sambil mengangkat alisnya. Ekspresinya terlihat sangat dingin dan tegas. Para bandit itu bisa turun gunung untuk menjarah, tetapi mereka tidak bisa naik untuk membalas dendam. Hal ini tidak sesuai logika. Orang yang bersedia mengikutiku, maju. Perintah Wira, ini bukan keputusan yang dibuat dengan gegabah. Wira telah mempertimbangkannya dengan saksama sebelum membulatkan tekadnya, ada hampir 100 bandit di Desa Tiga Harimau. Namun, yang benar-benar berhati kejam hanya 30 orang, beberapa hari ini, Wira menggoda mereka dengan tawaran uang, bisnis, dan kehidupan yang tenang sehingga ada 40 orang yang meninggalkan Desa Tiga Harimau. Ditambah dengan Panca dan 9 rekannya, juga Heru dan 20 bawahannya barusan, beserta Jamal yang sudah tidak berdaya, maka Desa Tiga Harimau telah kehilangan 70 orang. Jadi, Desa Tiga Harimau pun hanya tersisa 30 orang sekarang, setelah mengesampingkan para wanita, para bandit yang biasanya ditugaskan untuk memantau, dan para pekerja wanita, itu artinya hanya tersisa 11 orang yang sudah termasuk dengan Kadir. Wira memiliki 10 busur silang Zeta. Hasan, Dodi, Danu, dan Gabrata bersaudara juga merupakan ahli bela diri. Kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dari pihak lawan, jika menyerang di malam hari, mereka setidaknya memiliki peluang sebesar 80% untuk menghabisi Kadir, kalau menunggu sampai Desa Tiga Harimau pulih, para bandit itu pasti akan datang ke Dusun Darmadi untuk membalas dendam. Mereka pasti akan kewalahan jika harus terus berwaspada dari para bandit. Jadi, sudah saatnya mereka mengambil inisiatif untuk mengakhiri pertarungan ini. "Aku bersedia," teriak Dodi dan Danu sambil melangkah maju. Hasan pun diam-diam berdiri di belakang putranya. Kemudian, Gavin, Gandhi, dan Ganjar juga ikut membuat keputusan. "Aku juga, masih ada aku." Bab 107. Sony akhirnya memberanikan diri untuk maju. Melihat ini, Danur pun tidak mau kalah. Herman dan Hamid melirik Hasan sekilas, lalu menghampiri dan berdiri di belakangnya. "Kami juga." Tim penangkap ikan beranggotakan 30 orang. Terlihat 23 pemuda melangkah maju, sedangkan 7 lainnya hanya menunduk tanpa berkata-kata. Benar, atas dasar apa hanya para bandit yang bisa turun gunung untuk menyerang penduduk desa? Kenapa mereka dilarang naik ke gunung untuk membalas dendam? Heru dan para bandit kejam ini saja sudah terbunuh. Mereka yakin bahwa kekuatan Desa Tiga Harimau sudah melemah sekarang. "Tuan Muda Wira, aku juga ingin ikut. Aku menguasai teknik tombak," ujar Yanuar sambil melangkah maju.
Kemudian, dia memperlihatkan sedikit keterampilan tombaknya. Mendengar ini, Dodi pun melirik Yanwar sekilas dengan kagum. Panca dan Bara yang bisa membaca situasi juga ikut bersuara, "Tuan Murawira, masih ada kami." "Oke, setelah makan malam, kita akan langsung berangkat," ujar Wira sesudah melihat jumlah orang yang cukup banyak. Dia merasa sangat puas dan tidak menduga akan mendapatkan hasil seperti ini. Wira membawa tim penangkap ikan hanya untuk melatih keberanian dan mental mereka. Yang akan menyerang nanti tidak lain adalah Hasan dan lainnya yang memiliki busur silang Zeta. Jamadi dan keempat pemanah itu hanya bisa tercengang melihat situasi ini. Mereka membatin. Gila, orang-orang ini sudah gila. Jumlah mereka begitu sedikit, tapi berani menyerang desa tiga harimau. Benar-benar cari mati. Semua orang pun pergi ke ruang makan untuk makan malam. Sementara itu, Hasan pulang ke rumahnya. Dia mengambil sebuah kotak dari ujung tempat tidur, lalu mengeluarkan zirah hitam, kepala tombak, dan pisau. Ketika menyeka debu tebal di atasnya, terlihat kesedihan pada sorot matanya. "Suamiku, bukannya para bandit itu sudah dibunuh? Kenapa kamu malah mengeluarkan zirah ini?" tanya Hani dengan suara yang bergetar. Hasan telah menjadi prajurit selama 10 tahun. 5 tahun lalu, dia yang mengenakan zirah hitam tiba-tiba pulang pada malam hari. Sekujur tubuh Hasan berlumuran darah, tetapi sama sekali tidak ada luka. Darah itu sepertinya milik orang lain. Sorot matanya pun terlihat sangat sedih, seakan-akan dia kehilangan seorang kerabat. Setelah menyingkirkan zirahnya dan menyembunyikan senjatanya, Hasan tidur selama 3 hari 3 malam sebelum akhirnya terbangun. Sesudah bangun, Hasan tidak menceritakan apa yang terjadi selama 10 tahun ini. Namun, dia selalu mengajari kedua putranya ilmu bela diri saat malam hari. Itu sebabnya, ketika melihat zirah hitam ini, Hani pun merasa ada masalah besar yang akan terjadi. Hasan menggeleng seraya menjawab. "Bukan aku yang pakai, tapi Wira. Dia mau menyerang desa tiga harimau." Hani sontak panik mendengarnya. Dia bertanya, bukannya para bandit sudah mati? Kenapa Wira masih mau pergi ke desa tiga harimau? Desa tiga harimau masih memiliki kadir. Kalau nggak dibunuh sekarang, dia pasti akan membalas dendam setelah merekrut banyak bandit lagi. Keputusan yang dibuat Wira ini sudah benar, jawab Hasan. Kemudian, dia berdiri sambil mengangkat zirah hitam itu dan berkata, "Aku takut para bandit itu menyerang secara diam-diam. Zirah ini bisa melindungi Wira." Hani pun mengangguk. Matanya seketika memerah saat bertanya, "Di gunung sangat bahaya, gimana dengan Danu dan Dodi?" Hasan tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. Sesaat kemudian, dia berjalan lagi sembari menyahut, "Mereka menguasai ilmu bela diri, Wira sama sekali nggak bisa." 1 jam kemudian, pasukan yang terdiri dari 28 orang, 8 ekor kuda, dan 2 kereta kuda akhirnya berangkat ke desa tiga harimau. Di bawah langit malam, tampak Wira yang mengenakan zirah hitam, helm tempur, dan penutup wajah. Hanya 2 matanya yang terlihat, seolah-olah sekujur tubuhnya dibungkus oleh besi. Wira sebenarnya menolak untuk mengenakannya. Dia menyuruh Hasan mengenakannya agar bisa mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya nanti. Namun, orang-orang malah tidak setuju. Mereka bilang tidak akan pergi ke desa tiga harimau kalau Wira tidak mengenakan zirah hitam ini. Lantaran terpaksa, Wira pun mengenakan zirah hitam yang berat ini dan menunggang kuda. 21 ekor kuda yang dibawa oleh Heru masih tersisa 19 ekor sekarang. 5 tahun lalu, Hasan pernah memelihara seekor kuda sehingga Danu dan Dodi bisa menunggang kuda. Keluarga Gabrata juga pernah memelihara kuda saat mereka masih kecil. Jadi, Gavin, Gandhi, dan Ganjar juga bisa menunggang kuda. Sementara itu, Panca dan Bara pernah mempelajari cara menunggang kuda saat masih di gunung. Adapun Wira, dia memang menguasainya di kehidupan lampau. Jadi, mereka berdelapan pun menunggang kuda, sedangkan sisa 23 orang lainnya menaiki kereta kuda. Selama perjalanan, Panca dan Bara terus menjelaskan lingkungan geografis di gunung, di mana terdapat jebakan, penjaga rahasia, dan tempat yang mudah untuk melarikan diri. Mereka mengatakan segala yang mereka ketahui. Wira juga terus menambahkan, akhir-akhir ini, dia sering berhubungan dengan para bandit sehingga mengetahui banyak rahasia. Itu sebabnya, dia tahu lebih banyak daripada Panca dan Bara. 6 jam kemudian, mereka akhirnya tiba di kaki gunung desa tiga harimau berada. Mereka pun berada di pos rahasia pertama. Bab 108. Wira sudah membuat persiapan matang. Dia meletakkan sesuatu di mulut kuda agar tidak bersuara, juga membungkus kaki kuda dengan kain. Dengan begini, mereka bisa mendekati pos rahasia secara diam-diam. "Siapa di sana, Ketua Heru? Apa itu kamu?" tanya penjaga rahasia yang terkejut sejenak. Heru membawa pasukannya untuk menyerang dusun Darmadi di malam hari. Penjaga rahasia ini pun telah menunggu kepulangannya sejak tadi. "Iya, Ketua Heru sudah pulang. Kami mengikutinya pulang juga," teriak Panca dan Bara sembari maju. Hasan yang mengenakan zirah milik Heru berada di belakang mereka. Begitu mendengar suara Panca dan Bara, penjaga rahasia itu mendengkus dan mengejek, "Bukannya kalian berdua sudah pergi ke kabupaten untuk berbisnis?" Ketika mereka bertiga mendekat, penjaga rahasia itu menyadari ada yang berbeda dengan postur tubuh Heru. Dia buru-buru mengambil gong dengan waspada sambil berteriak, "Dia bukan Ketua Heru." "Ah!" Hasan menghunuskan pisau hitamnya. Cahaya dingin seketika muncul di tengah udara. Dalam sekejap, muncul sebuah garis darah di leher penjaga rahasia itu. Tubuhnya terjatuh ke belakang, sedangkan gong itu terlepas dari tangannya. Panca yang sudah bersiap-siap sejak tadi bergegas maju untuk menahan penjaga rahasia itu, lalu menutup mulutnya dengan erat. Sementara itu, Bara buru-buru menangkap gong tersebut.
Kepercayaan diri semua orang pun meningkat karena serangan pertama yang berjalan dengan begitu lancar. Meskipun demikian, tidak ada yang berani bersikap lengah. Dari kaki gunung sampai desa Tiga Harimau, totalnya ada 3 pos rahasia. Selain itu, masih ada anjing hitam di atas gunung. Begitu ada orang asing yang mendekat, anjing itu akan menggonggong tanpa henti. Namun, demi mengusir roh jahat yang merasuki tubuh Jamal, anjing-anjing itu sudah dibunuh oleh para bandit. Dengan menggunakan cara sebelumnya, mereka lagi-lagi berhasil melewati pos rahasia kedua. Siapa sangka, sesuatu yang tak terduga tiba-tiba terjadi saat mereka tiba di pos rahasia ketiga. Penjaga rahasia yang berada di sana bertanya dengan waspada. Siapa? Kami dan Ketua Heru sudah kembali. Kami berhasil membantai Dusun Darmadi. Jawab Panca dan Bara seperti sebelumnya. Kemudian, mereka pun membawa Hasan mendekat. Berhenti, bukannya kalian berdua sudah membelot pada pria bermarga Darmadi itu? Ketua Heru juga nggak setegap dia. Siapa sebenarnya yang kamu bawa kemari? Tanya penjaga rahasia itu sembari mundur. Ketika melihat ketiga orang itu masih mendekatinya, dia langsung memukul gong untuk memberi peringatan pada orang lain. Suara gong yang tergesa-gesa terdengar sampai ke atas gunung. Kadir yang sedang tidur sambil memeluk 2 orang wanita sontak bangkit. Dia langsung membuka lemari di ruangan, lalu mengeluarkan zirah hitam dan mengenakannya. Bandit lainnya juga terbangun dari tidur mereka. Ada yang datang, cepat ambil senjata kalian. Siapa yang datang? Para bandit segera mengenakan pakaian. Kemudian, mereka membawa golok dan tombak seraya bergegas menyerbu keluar. Di sisi lain, Hasan sontak menerjang dan memenggal kepala penjaga rahasia itu. Sayangnya, dia sudah terlambat selangkah. Gimana nih? Sekelompok orang seketika panik. Mereka semua menatap Wira, begitu juga dengan Hasan. Pos rahasia ini berjarak ratusan meter dari desa Tiga Harimau. Setelah mereka menyerbu ke atas sana, para bandit itu pasti sudah membuat persiapan. Ketika saat itu tiba, para bandit akan berada di posisi yang menguntungkan. Mereka akan rugi besar jika menyerang dengan paksa. Namun, jika memilih untuk turun gunung sekarang, para bandit itu akan memanfaatkan situasi ini untuk mengejar. Konsekuensi yang harus mereka tanggung pun sulit untuk diprediksi. Cepat, kita lanjut naik gunung. Ekspresi Wira seketika berubah. Dia berpikir dengan cepat, lalu segera menyusun rencana. Begini, sekelompok orang itu agak skeptis saat mendengarnya. Namun, mereka tetap menuruti perkataan Wira. Dengan demikian, 30 orang berpencar menjadi 2 tim. Hasan, Danu, Dodi, Gavin, Gandhi, dan Ganjar menguasai ilmu bela diri. Jadi, mereka pergi ke pintu belakang desa untuk memblokir jalan. Sementara itu, Wira memimpin Yanuar dan tim penangkap ikan yang beranggotakan 23 orang pergi ke pintu depan desa untuk menyerang secara paksa. Dalam sekejap, mereka telah menempuh ratusan meter. Wira dan lainnya tiba di desa Tiga Harimau. Mereka berdiri di depan sebuah pintu kayu. Di dalam sana, terlihat Kadir yang mengenakan zirah hitam diikuti oleh 30 bandit. Buka pintunya, biar kita lihat, siapa yang berani sekali menyerang desa Tiga Harimau malam-malam begini. Teriak Kadir yang sekujur tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Begitu mendengar perintah ini, terlihat 2 bandit membuka pintu dengan ketakutan. Bam, bam, bam. Bab 109. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara benturan pintu sehingga membuat kedua bandit itu terperanjat. Kadir, kamu harus tahu Heru sudah mati. Kalian sudah dikepung sekarang. Cepat letakkan senjata kalian dan menyerah. Kalau enggak, kalian semua akan dibunuh. Teriakan lantang bergema di luar. Kemudian, sebuah bungkusan dilempar ke dalam sana. Seorang bandit mengambil bungkusan itu, lalu sebuah kepala tiba-tiba bergelinding keluar. Setelah melihatnya dengan dekat sambil memegang obor, sekelompok bandit itu langsung bercucuran keringat dingin. Terlihat Heru yang pucat pasi dan membelalakan mata. Penampilannya persis dengan orang yang mati penasaran. Ini benar-benar Ketua Heru. Ketua Heru dan 20 bawahan yang dibawanya dibunuh mereka semua. Apa penduduk Dusun Darmadi sehebat itu? Pasti bukan mereka, tapi petugas pengadilan daerah. Aku dengar, ada pemimpin kabupaten yang baru menjabat. Para bandit seketika ketakutan meskipun beberapa dari mereka sudah pernah membunuh. Punggung mereka terasa sangat dingin sekarang. Kemampuan Heru hanya lebih lemah sedikit dari Kadir. Heru bisa menangkis puluhan serangan dengan zirahnya, bahkan membawa 20 bandit yang sudah pernah melakukan pembunuhan. Bisa dibilang, kemampuannya jauh lebih hebat dari mereka yang berada di gunung. Meski demikian, Heru masih saja tewas dibunuh. Jika orang-orang di luar menyerbu masuk, bukankah mereka juga akan mati? Untuk apa panik? Kadir memerintah dengan murung, aku mau 2 orang naik ke atas dan periksa berapa jumlah mereka. Kalau kurang dari 100 orang, kita akan langsung serang mereka. Kedua bandit bergegas naik, lalu mengulurkan kepala untuk memeriksa. Wosh, wosh. 4 anak panah sontak memelesat dan masing-masing mengenai kedua bandit itu. Saat berikutnya, mereka pun terjatuh ke tanah. Gedebuk, keduanya tewas di tempat. Bam, bam, bam. Benturan dan teriakan di luar pintu berlanjut. Kadir, kalian sudah dikepung. Cepat letakkan senjata kalian dan menyerah. Kalau enggak, kalian semua akan dibunuh. Pemanah, ada pemanah. Mereka pasti petugas pengadilan. Sekelompok bandit itu terkesiap, ekspresi mereka berubah drastis, mereka tidak memiliki zirah. Jika bertemu dengan pemanah, mereka 100% akan mati. Ambil obor dan intip dari celah pintu. Cepat periksa ada berapa orang di luar sana. Perintah Kadir dengan murung. Jika jumlah orang di luar sana banyak, mereka pasti sudah menyerang masuk. Mana mungkin berteriak seperti ini.
Seorang bandit pun menghampiri pintu dengan memegang obor. Wosh! Sebuah tombak sontak menembus dari celah pintu, lalu langsung mengenai kepala bandit itu sehingga membuatnya tewas tergeletak di tanah. Ini pertama kalinya Yanuar membunuh orang. Dia seketika merasa sesak napas dan jijik saat melihat darah di tombaknya. Namun, dia tetap berusaha untuk menahan diri. Sementara itu, Wira yang mengenakan zirah hitam menatap pintu dengan terkejut. Dia merasa sangat gelisah sekarang, yang dia mainkan sekarang adalah taktik psikologis. Umumnya, ketika orang bertemu dengan bahaya, tidak ada yang bersedia mempertaruhkan nyawa selagi ada jalan untuk mundur, orang-orang pasti akan melarikan diri secara naluriah. Dengan adanya kepala Heru sebagai ancaman, Wira yakin bahwa para bandit itu tidak akan berani keluar. Tombak, sudah pasti petugas pengadilan. Ketua Kadir, sebaiknya kita cepat kabur dari sini. Sekelompok bandit itu buru-buru mendesak saat melihat rekan mereka tewas. Kita bisa saja kabur, tapi, sebelum itu, aku harus tahu ada berapa orang di luar sana. Sahut Kadir dengan murung. Dia yang mengenakan zirah hitam berlari, lalu melompat ke atas dinding. Tembak, perintah Wira. Wosh, wosh, klang, klang. Sony, Danur, Herman, dan Hamid meluncurkan anak panah. Namun, semuanya berhasil ditangkis oleh zirah hitam Kadir. Busur silang, zirah hitam. Begitu melihat zirah hitam yang dikenakan Wira, mata Kadir yang awalnya berbinar-binar seketika menjadi muram. Dia melompat turun, lalu berlari ke pintu belakang sambil berteriak. Jangan bawa apapun, cepat lari ke gunung belakang. Makin cepat makin baik. Kabur, cepat kabur, kalau enggak, kita semua akan mati setelah petugas pengadilan masuk. Bab 110. Para bandit memang sudah ingin kabur sejak tadi. Mereka langsung berlarian dan menyerbu ke pintu belakang. Mendengar para bandit itu kabur, Wira dan lainnya yang berada di depan pintu pun menghela napas. Mereka merasa sangat lega sekarang. Semua orang menatap Wira dengan kagum. Setelah penjaga rahasia memberi peringatan, mereka awalnya sangat terkejut dengan rencana Wira ini. Bagaimanapun, mereka tidak mungkin sanggup berhadapan langsung dengan para bandit. Sesudah Wira menjelaskan, mereka baru merasa masuk akal. Mereka pun hanya bisa menurutinya karena tidak punya pilihan lain. Dilihat dari situasi sekarang, keputusan Wira lagi-lagi benar. Herman berkata dengan cemas, jumlah bandit di dalam sepertinya masih banyak. Kita hanya membunuh beberapa orang barusan. Apa kakakku dan lainnya sanggup mengadang mereka semua? Semua orang juga mengkhawatirkan hal ini. Kalian harus percaya pada Paman Hasan, ujar Wira yang juga merasa cemas. Dia awalnya cukup yakin dengan hal ini. Lagi pula, menurut Danu dan Dodi, Hasan bisa mengalahkan mereka berdua dengan mudah. Namun, sekarang keyakinan Wira mulai goyah setelah melihat Kadir yang mengenakan zirah hitam. Zirah hitam itu persis dengan yang dikenakannya. Wira yakin bahwa latar belakang keduanya pasti sama dan kemampuan mereka juga setara. Dalam situasi seperti ini, mereka yang mengenakan zirah pasti bisa mengalahkan orang yang tidak mengenakan zirah dengan mudah. Namun, Hasan malah memberikan zirahnya kepada Wira. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang, Wira hanya bisa berharap ada keajaiban yang terjadi. Cepat kabur, kita akan aman setelah tiba di gunung belakang. Kalau mereka berani mengejar sampai gunung belakang, kita bisa menyerang balik mereka. Apa hebatnya petugas pengadilan? Gunung ini adalah wilayah kekuasaan kita. Sekelompok bandit itu mengikuti Kadir berlari ke pintu belakang desa Tiga Harimau. Wosh, wosh, wosh. Saat ini, terlihat 6 anak panah memelesat ke depan dan mengenai 3 orang bandit. Langit malam hari sangat gelap, apalagi para bandit sibuk berlarian, Hasan dan lainnya hanya bisa melihat sosok-sosok yang tidak jelas sehingga tingkat akurasi mereka berkurang. Ketiga bandit itu terjatuh dan berteriak kesakitan. Ada perangkap, sekelompok bandit itu pun ketakutan dan lanjut berlari ke depan. Melihat ini, Hasan dan lainnya memanfaatkan situasi untuk menembak. Wosh, wosh, wosh. Anak panah menembus udara, teriakan bergema tanpa henti, para bandit pun terjatuh satu persatu. Serang, teriak Hasan, para bandit sibuk melarikan diri. Sementara itu, Hasan yang murka sontak menerjang ke arah 6 orang itu. Serahkan dia kepadaku, kalian kejar bandit lainnya. Pisah menjadi 2 tim, Danu dan Dodi 1 tim, Gabrata bersaudara 1 tim. Ingat, keselamatan adalah yang terpenting. Perintah Hasan. Kemudian, dia mengambil pisau panjang hitamnya dan menyerbu ke arah Kadir yang dipenuhi niat membunuh. Klang, 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 di bawah langit malam, Hasan Kadir saling bertarung. Suara benturan logam terus terdengar, bahkan percikan api beterbangan kemana-mana. Ayah, seru Danu dan Dodi dengan khawatir. Namun, mereka akhirnya, memaksakan diri untuk mengejar bandit lainnya. 2 Gabrata bersaudara juga menyerang para bandit. Kelima orang itu memegang busur silang Zeta seraya meluncurkan anak panah tanpa henti. Serangan mereka pun menyebabkan para bandit berjatuhan satu persatu, seorang bandit berbalik dan menyerang ke arah mereka. Melihat ini, Dodi melemparkan busur silang Zeta dan merampas pisau panjang. Bandit itu, cahaya pisau yang mengerikan ini seolah-olah tak terbendung. Di pintu belakang desa Tiga Harimau, Hasan terus mengayunkan pisau hitamnya, membuat Kadir terus mundur. Tanpa zirah hitam yang menangkis serangan pisau itu, Kadir mungkin sudah terluka parah sejak tadi. Serangan pedang yang sangat tajam. Kamu juga menguasai teknik pisau 100. Siapa kamu sebenarnya? Teriak Kadir dengan kesal karena dia dibuat tidak berdaya oleh teknik yang sangat familiar baginya.
17, aku nggak ngangka rupanya kamu adalah Kadir, kamu telah mencampakkan orang-orang Panglima Dirga. Kamu nggak pantas mengenakan zirah hitam ini. Apa kamu sudah lupa dengan tanggung jawab pasukan zirah hitam? Bentak Hasan dengan marah. Kadir seketika bergidik. Dia memegang pisau dengan kedua tangannya seraya berteriak. Aku nggak lupa, Panglima Dirga membentuk pasukan zirah hitam. Dia bersumpah akan mengusir kaum barbar, membuat kerajaan Nuala berjaya, dan melindungi para rakyat. Tapi, apa hasil yang dia dapat? Dia malah mati tragis, keluarganya juga hampir dibantai abis. Saat Panglima Dirga mati, aku juga sudah mati. Kerajaan Nuala dan dunia yang kotor ini nggak pantas untuk dilindungi. Bunuh saja aku, bagaimanapun, aku berutang 10 nyawa padamu. Anggap saja aku membayarmu 1 nyawa dulu, lanjut Kadir. Selesai berbicara, Kadir melemparkan pisau hitam dan helm tempurnya, wajahnya yang tampak ganas berlinang air mata. Bab 111. Hasan menyimpan pisaunya dan berkata, 17, kematian Panglima Dirga adalah kesalahan kerajaan Nuala, kesalahan raja pada masa itu, dan kesalahan para pejabat. Tapi, masalah ini nggak ada hubungannya dengan para rakyat. Apa kamu tahu betapa sulitnya kehidupan kami? Kadir menimpali dengan marah, aku nggak ingin bertempur untuk kerajaan kotor seperti Nuala. Aku terpaksa menjadi bandit karena nggak menguasai keterampilan lain. Kak Hasan, kenapa kamu malah bekerja untuk kerajaan? Kamu sudah lupa siapa yang mencelakai Panglima Dirga? Kata siapa aku bekerja untuk kerajaan? Aku hanya bertani di desaku. Hasan meneruskan, Wira yang ingin kamu bunuh adalah keponakanku. Apa? Seru Kadir dengan terkejut. Kemudian, dia tersenyum getir seraya berkata, aku benar-benar nggak ngangka, sepakatan yang kuterima malah berkaitan dengan keluarga Kak Hasan. Tapi, tawaran ini diberikan keluarga Silali dari kabupaten. Tatapan Hasan seketika menjadi suram. Dia bertanya, kamu punya hubungan apa dengan mereka? Budi menjebak Wira dengan meminjamkan uang kepadanya, juga menghalangi bisnis penjualan sabun Wira. Biang kerok dari semua masalah ini tidak lain adalah keluarga Silali. Sekarang, mereka bahkan menyewa orang untuk membunuh Wira. Kadir langsung menjelaskan. 3 tahun lalu, Darius yang merupakan kepala keluarga Silali melewati wilayahku. Aku menculiknya, lalu memaksanya menjadi saudara angkatku. Kami bahkan menulis surat perjanjian dan mencap sidik jari. Sejak saat itu, dia diam-diam mengirimkan sandang dan pangan untuk kami. Aku pun gak merampok keluarga Silali lagi. Begitu mendengarnya, tatapan Hasan sontak dipenuhi niat membunuh. Kadir memejamkan matanya seraya meneruskan. Sejak Panglima Dirga tewas, keluargaku dibantai orang biadab. Aku hidup tanpa tujuan, aku benar-benar muak sekarang. Kak Hasan, bunuh saja aku. Hasan menggeleng dan menyahut, kamu belum boleh mati, kamu harus membantuku menjatuhkan keluarga Silali. Aku ingin menghabisi momok yang satu ini. Kadir mengernyit sembari bertanya, kamu melakukannya demi keponakanmu. Hasan pun mengangguk sebagai jawaban dari pertanyaannya. Kak Hasan, kamu adalah penyelamatku. Aku akan menurutimu, tapi, kamu harus tahu keluarga Silali sangat berkuasa di kabupaten. Meski aku bersaksi, mereka belum tentu akan jatuh. Saat itu, aku pasti akan disiksa mati-matian. Tapi, asalkan Kak Hasan yang memerintah, aku pasti akan pergi. Anggap saja untuk membayar utang nyawaku padamu, jelas Kadir sambil mengernyit. Bukan keluarga Silali saja yang punya bawahan di kabupaten, kami juga punya. Kamu tenang saja, setelah sampai di kabupaten, Wira akan menyuruh orang mengurus semuanya dengan baik. Kamu nggak akan menderita di sana, ujar Hasan dengan sungguh-sungguh. Baiklah, aku tenang kalau begitu. Kemudian, Kadir mengalihkan topik dengan berkata, aku ingin bertemu dengan keponakanmu itu. Aku ingin tahu seperti apa orang yang bisa membuatmu memilih untuk mengikutinya, padahal kamu pernah menolak tawaran pangeran sebelumnya. Bukan itu saja, dia juga berhasil mengelabui Jamal yang begitu cerdas sampai terlihat seperti orang yang kerasukan. Dia bahkan berani membawa para penduduk datang ke desa 3 harimau, padahal pengadilan daerah saja nggak berdaya dibuat kami, lanjut Kadir. Tatapan Hasan menjadi lembut saat berkata, dia seperti Panglima Dirga yang selalu menemukan jalan keluar di tengah situasi putus asa. Dia selalu memberi kami harapan. Mendengar ini, Kadir pun mencibir seraya menimpali, Kak Hasan, perkataanmu ini agak berlebihan. Di dunia ini, nggak ada orang yang bisa disandingkan dengan Panglima Dirga. Hasan tidak membantah setelah mendengarnya. Orang yang tidak berhubungan dengan Wira tentu tidak akan tahu bagaimana dia meraih kesuksesan hari ini tanpa mengandalkan siapapun. Kadir kembali berkata, Kak Hasan, kamu menyuruhku menyerahkan diri, kalau begitu, uang yang kurampok selama ini nggak bisa kugunakan lagi. Awalnya, aku berniat menggunakan uang ini untuk bertarung melawan kerajaan Nuala saat terjadi kekacauan. Sekarang, semua uang itu akan menjadi milikmu. Anggap saja untuk membayar utang nyawaku. Uangnya ada di, sudahlah, ayo pergi. Setelah Hasan langsung, dia sudah menyuruh Kadir menyerahkan diri, mana mungkin mengambil uangnya lagi. Hasan tidak akan sanggup melakukan hal seperti ini. Kadir berseru, Kak Hasan, aku mengenalmu dengan baik. Kamu nggak suka mengambil keuntungan dari saudaramu. Begini saja, kamu ambil uang itu dan kasih ke pengadilan supaya aku bisa mati lebih mudah. Aku hanya bisa memohon hal ini kepadamu. Hasan terkejut mendengarnya. Setelah termangu beberapa saat, dia baru menganggukkan kepalanya. Di dalam desa 3 harimau, obor menyala dengan terang. Jenazah para bandit memenuhi halaman. Darah pun mengalir kemana-mana. Belasan wanita berjalan keluar dari rumah batu. Mereka hanya bisa terperangah saat menatap jenazah para bandit itu.
Kemudian, ada yang berteriak sembari menghampiri jenazah. Mereka menendang dan memukul dengan marah seperti orang gila, ada yang berlinang air mata dan tampak lega, ada juga yang terbengong-bengong dan tampak kebingungan. Beberapa wanita ini diculik dari desa sekitar, beberapa lagi ditawan saat melewati wilayah para bandit. Setelah desa 3 harimau diserang dan para bandit dibunuh, mereka pun merasa sangat lega. Jenderal, terima kasih sudah menyerang desa 3 harimau dan membantu kami balas dendam. Begitu melihat Wira yang mengenakan zirah hitam, belasan wanita itu langsung bersujud di hadapannya. Aku bukan jenderal. Wira menarik Sony, lalu bertanya, di mana rumah kalian? Aku akan menyuruhnya mengantar kalian pulang. Wajah Sony seketika memerah. Ini pertama kalinya dia berinteraksi dengan wanita sehingga jantungnya berdetak sangat kencang. Pulang. Bab 112. Seorang wanita cantik tersenyum sedih seraya menjawab, Tuan, kami sudah kehilangan kesucian. Keluarga kami mungkin lebih memilih kami mati daripada kami pulang dan membuat malu keluarga sendiri. Para wanita seketika menangis dengan sedih. Bukannya mereka tidak memiliki rumah, tetapi mereka tidak bisa pulang. Kepulangan mereka hanya akan mempermalukan keluarga. Wira termangu melihat situasi ini. Pada zaman ini, wanita sangat mementingkan reputasi mereka. Itu sebabnya, Wulan tidak bersedia meninggalkan suaminya meskipun sering dipukuli oleh pemilik tubuh sebelumnya. Jika para wanita ini pulang, pasti ada banyak orang yang bergosip di belakang mereka. Mereka masih bisa bertahan hidup saat berada di desa 3 harimau. Begitu pulang, hinaan orang-orang akan membuat mereka sangat menderita. Saat ini juga, Wira pun menyadari betapa jahatnya para bandit ini. Kak Wira, Sony menatap wanita cantik itu seraya berkata dengan tidak tega, gimana kalau kita bawa mereka ke Dusun Darmadi saja? Lagi pula, kantin sangat sibuk sekarang karena yang makan makin banyak. Mereka bisa saja membantu. Ya, ada bagusnya juga. Wira mengangguk, lalu berkata kepada para wanita itu. Kalau kalian mau pulang, aku akan mengatur orang untuk mengantar kalian. Kalau kalian mau ke Dusun Darmadi, kalian bisa membantu kantin memasak. Gajinya 1000 gabak per bulan. Kami mau, seru para wanita itu sembari menangis bahagia. Beberapa hari ini, para bandit terus membicarakan tentang Dusun Darmadi sehingga mereka tahu cukup banyak. Dusun Darmadi menyediakan makanan 3 kali sehari untuk para karyawan. Mereka pun bisa makan daging dan setidaknya mendapatkan 2000 gabak setiap bulan. Terutama Tuan Muda Wira yang baik hati itu, dia bahkan mengajari para bandit cara berbisnis. Kalau begitu, cepat bereskan barang-barang kalian. Ikut kami turun gunung nanti, ujar Wira sambil melambaikan tangannya. Begitu mendengar ini, belasan wanita itu langsung pergi berkemas. Tiba-tiba, Panca menghampiri dan melapor dengan lirih. Tuan Muda, Ketua Jamal ingin menemuimu. Wira pun datang ke sebuah rumah batu. Ikatan Jamal sudah dilepas. Dia sudah tidak makan selama 3 hari dan terus disiram dengan darah anjing hitam. Kini, dia terlihat sangat lemas. Tuan, sapa Jamal sambil berlutut begitu melihat Wira, ekspresinya tampak sangat panik. Jamal sudah mengetahui segala hal yang terjadi di luar sehingga tahu betapa mengerikannya Wira ini. Saat ini, dia sedang mengkhawatirkan nasibnya. Berdirilah. Wira menariknya untuk bangkit, lalu bertanya, apa rencanamu? Tuan gak membawaku ke pengadilan daerah. Hadiah penangkapanku sebesar 500.000 gabak, tanya Jamal dengan heran. Dia merasa sangat gembira saat mengetahui Wira melepaskannya. Wira terkekeh-kekeh, lalu menyahut, sepertinya, aku memang rugi besar kalau nggak membawamu ke pengadilan daerah. Tuan, maafkan aku sudah salah. Mohon Jamal segera. Dia tidak berani bercanda dengan Wira lagi. Kalau Heru nggak menyerang Dusun Darmadi, kamu kira aku akan datang ke desa 3 harimau? Wira memicingkan matanya seraya meneruskan. Asalkan kamu nggak membalaskan dendam mereka, maka nggak ada perselisihan di antara kita. Aku nggak akan. Jamal tersenyum canggung sambil berkata. Aku nggak takut Tuan menganggapku kurang setia, meski kami bersumpah menjadi saudara, kami bertiga sama sekali nggak dekat, kami hanya bekerja sama demi sesuap nasi. Wira menyipitkan matanya, lalu menimpali. Mulai sekarang, kamu akan beralih profesi. Tapi, ada satu hal yang harus kamu ingat. Jamal menangkupkan tangannya, seraya berkata, silakan Tuan katakan. Jangan pernah menodai wanita tak bersalah atau aku nggak akan memberimu kesempatan lagi. Pesan. Wira dengan tegas. Bab 113. Suara Wira terdengar sangat rendah. Setelah melihat para wanita itu, dia benar-benar murka dan ingin sekali mencabik-cabik para bandit. Namun, orang seperti Jamal akan lebih bernilai jika dilepaskan daripada dibunuh. Tuan, aku nggak tertarik dengan wanita. Yang menodai mereka adalah Kak Kadir dan Kak Heru. Tapi, setelah membentuk tim baru nanti, aku pasti akan menuruti perkataan Tuan, ujar Jamal sembari menangkupkan tangannya. Kemudian, dia langsung berjalan keluar ruangan. Langkah kakinya tiba-tiba berhenti saat berada di luar desa. Jamal melihat Hasan membawa Kadir yang diikat kedua tangannya. Keduanya sama-sama berjalan masuk ke desa 3 harimau. Kak Kadir yang begitu hebat saja bisa ditangkap. Bawahan Tuan Wira memang luar biasa, gumam Jamal. Setelah itu, Jamal diam-diam menyelinap keluar dari desa. Begitu tiba di tempat dia menguburkan uang, dia langsung mengambilnya dan berlari turun gunung. Kamu yang namanya Wira, aku kira kamu sehebat apa, ternyata hanya seorang cendekiawan muda, ujar Kadir dengan nada merendahkan. Dia mengamati Wira dari ujung kaki hingga ujung kepala, Kadir membatin, bocah ini hanya berparas tampan dan sama sekali
Nggak berkarisma, mana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Panglima Dirga. Paling-paling, dia hanya cerdik sedikit. Entah apa yang membuat Kak Hasan bersedia mengikutinya. Diam, tegur Hasan. Kemudian, dia berkata kepada Wira, dalang di balik semua ini adalah keluarga Silali. Dia kemari hanya untuk melihat orang yang telah mengalahkannya. Wira terkekeh-kekeh, lalu menimpali. Kamu sudah bertemu denganku sekarang. Selain itu, dia bersedia memberikan uang haram yang diperoleh selama bertahun-tahun ini. Dia ingin kamu membantunya supaya bisa mati lebih mudah nanti, lanjut Hasan. Oke, kalau gitu, aku akan mencari Pak Regan besok. Dia akan mengurus semuanya dengan baik, sahut Wira seraya mengangguk. Wira tahu bahwa Hasan dan Kadir telah menyepakati hal ini. Bagaimanapun, zirah hitam yang mereka miliki sama. Mereka pasti memiliki hubungan yang tidak diketahuinya, setiap orang pasti memiliki rahasia, jadi, Wira tidak akan bertanya kalau Hasan tidak mengatakannya. Keesokan paginya, Dusun Darmadi sontak gempar, kabar tentang Wira membawa orang-orang menyerang desa 3 harimau telah tersebar, anggota tim penangkap ikan yang tersisa tampak murung dan gelisah, meskipun Wira telah menghabisi Heru, para penduduk tetap merasa tidak yakin. Jamadi dan keempat pemanah itu bahkan tidak bisa tidur semalaman, mereka menjaga jenazah para bandit yang ada di Dusun Darmadi sambil menunggu dengan cemas, jika Wira tidak kembali, Jamadi yang bertugas untuk menangkap bandit tentu diuntungkan. Namun, dia juga berharap Wira bisa menghancurkan desa 3 harimau, dengan begini, situasinya akan lebih aman. Tuhan memberkati. Semoga Wira baik-baik saja, ucap sekelompok orang tua yang berlutut sambil bersujud. Nggak ada gunanya kalian berdoa, Wira nggak akan pulang lagi. Ada 100 bandit di desa 3 harimau. Mereka baru membunuh 20 bandit semalam, yang artinya masih ada 80 orang di atas gunung, Wira cuma membawa 20-an orang. Dia benar-benar cari mati, ejek Andre saat melihat para penduduk berdoa. Andre terus diejek orang-orang karena Wira mengusirnya dari tim penangkap ikan, dia pun berharap Wira dan Hasan tidak kembali lagi supaya dia bisa menangkap ikan dan menjualnya sesuka hati. Bahkan, dia bisa saja memimpin tim penangkap ikan dan menggantikan posisi Wira. Brengsek, apa yang kamu katakan? Dasar nggak punya hati nurani. Keputusan Wira untuk mengusirmu dari tim penangkap ikan memang benar. Ayo, kita hajar bajingan ini. Berani sekali dia mengutuk Wira. Dasar nggak tahu balas budi. Para penduduk desa langsung memaki. Mereka menerjang ke depan untuk menghajar Andre, orang-orang yang pergi ke desa 3 harimau bukan hanya Wira, tetapi masih ada anak-anak mereka. Andre pun melindungi kepalanya sambil berteriak kesakitan. Yang kukatakan memang benar, Wira nggak akan bisa pulang lagi. Kalian lihat saja kalau nggak percaya. Tuhan, aku rela mengorbankan 10 tahun usiaku supaya suamiku bisa pulang dalam keadaan selamat. Gumam Wulan dengan mata berkaca-kaca. Dia mengatupkan kedua tangannya seraya menengadah menatap langit biru. Bab 114. Tiba-tiba, seseorang berteriak, cepat lihat. Wira dan lainnya sudah pulang. Sekelompok orang perlahan-lahan menuju Dusun Darmadi dengan disinai matahari pagi. Terlihat Wira yang berzirah hitam sedang menunggang kuda. Sosoknya terlihat seperti seorang dewa perang. Danu, Dodi, Gavin, Gandhi, Ganjar, Sony, Danur, Herman, Hamid, Yanuar, dan 23 anggota tim penangkap ikan mengikuti dengan ekspresi angkuh. Mereka bak jenderal yang baru memenangkan pertarungan. Saat ini, tidak terlihat sedikit pun ketakutan pada wajah mereka. Mereka dipenuhi dengan keberanian dan tidak takut menghadapi kesulitan lagi. Di belakang pasukan, tampak 3 buah kereta kuda. Yang pertama mengangkut belasan wanita, yang kedua mengikat Kadir yang berwajah ganas, sedangkan yang ketiga mengangkut banyak sekali jenazah bandit-bandit. Wira kembali dengan membawa pulang semua orang yang pergi bersamanya, tidak ada seorang pun yang kurang. Dia bahkan membawa Kadir dan begitu banyak jenazah para bandit. Wira benar-benar meraih kemenangan besar. Para penduduk desa menangis bahagia. Mereka tidak menghajar Andre lagi dan berlari menghampiri kerumunan sambil berteriak. Suamiku, teriak Wulan dengan mata berkaca-kaca. Dia segera melangkah dan berlari lebih cepat dari semua orang. Dia benar-benar berhasil, bahkan membawa Kadir ke dusun. Ini bukan mimpi, kan? Gumam Jamadi seraya mencubit diri sendiri dengan kuat. Meskipun kesakitan sampai tidak mengantuk lagi, dia tetap sulit mempercayai kenyataan ini. Ini nggak mungkin, seru Andre yang terduduk lemas di tanah. Ekspresinya penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Dia sudah melontarkan begitu banyak kata-kata yang buruk, tetapi Wira dan lainnya malah pulang. Bagaimana bisa dia hidup di Dusun Darmadi lagi? Yang semangat, semuanya, para penduduk sudah datang untuk menyambut kita. Seru Wira sambil menunggang kudanya ke depan semua orang. Hasan mengikuti di belakang sembari memegang pisau hitamnya yang penuh dengan lubang. Dia tampak sangat sedih. Paman Hasan, jangan begitu murung. Aku akan membuatkan yang lebih bagus untukmu nanti, ujar Wira yang meliriknya dengan tidak berdaya. Setelah memenangkan pertarungan ini, wajah semua orang berseri-seri sepanjang perjalanan, hanya Hasan yang terus menatap pisau hitamnya yang berlubang dan tampak sangat sedih. Ya, sahut Hasan sembari memaksakan senyuman, pisau hitam ini dihadiahkan oleh Panglima Dirga untuknya. Pisau ini pun telah menemaninya di medan perang selama 10 tahun, ini adalah pisau tempas 100 yang dibuat oleh perajin terbaik Kerajaan Nuala dengan menggunakan besi terbaik, bisa dibilang bahwa pengerjaannya sangat langka di dunia ini. Tidak ada pisau yang bisa menandingi pisau tempas 100 ini. Melihat Wulan berlari di paling depan, Wira bergegas melompat turun dari kudanya.
Sayang, teriak Wulan sambil melemparkan diri ke pelukan Wira. Dia memeluk Wira dengan erat tanpa memedulikan orang lainnya. Dasar bodoh, cepat lepaskan tanganmu. Zira ini sangat keras, nanti kamu kesakitan kalau ku peluk, ujar Wira seraya merentangkan tangannya. Dia tidak berani memeluk Wulan. Gak akan sakit, sahut Wulan sambil memeluk dengan keras kepala. Dia benar-benar lega sekarang. Beberapa hari ini, Wulan sangat khawatir suaminya dibunuh oleh para bandit. Semalam, dia sampai tidak tidur karena takut tidak bisa bertemu dengan Wira lagi. Kalau mau bermesra-mesraan, kita pulang dulu, di sini ada begitu banyak orang. Nanti kamu yang malu, goda Wira. Ah, Wulan seketika tersadarkan. Dia bergegas bersembunyi di belakang Wira sembari menutup wajahnya yang merah karena malu. Bab 115. Wulan membatin, duh, aku malu sekali. Aku memeluk suamiku dan bertingkah manja di hadapan begitu banyak orang. Hahaha, para penduduk desa seketika tergelak melihat tingkah Wulan. Sudah, saatnya kita bahas masalah penting, ujar Wira sembari melambaikan tangan sehingga semua orang langsung terdiam. Kemudian, dia berkata dengan serius, desa 3 harimau sudah jatuh. Kita sudah aman sekarang. Total hadiah untuk penangkapan Kadir dan Heru adalah 1,8 juta gabak. Paman Hasan paling berjasa kali ini. Jadi, dia akan mendapat 500.000 gabak. Para penduduk desa terkesiap mendengar nominal uang ini. Wira melanjutkan, Danu, Dodi, Gavin, Gandhi, dan Ganjar mengejar para bandit semalam. Mereka telah mempertaruhkan nyawa. Jadi, masing-masing akan mendapat 100.000 gabak. Danu dan Dodi sangat senang mendengarnya, tetapi mereka tetap menahan diri. Bagaimanapun, ayah mereka mendapat 500.000 gabak. Sementara itu, Gavin dan saudaranya tampak sangat bersemangat. Mereka tidak pernah menduga akan mendapat uang sebanyak ini, para penduduk desa pun menatap kelima orang itu dengan iri. Wira meneruskan, Herman, Hamid, Sony, dan Danur juga sudah membantu. Mereka melawan Heru dan bawahannya, lalu ikut menyerang desa 3 harimau. Jadi, masing-masing mendapat 50.000 gabak. Para penduduk desa lagi-lagi menatap mereka berempat dengan iri sambil mengacungkan jempol untuk memuji keberanian mereka. Keempat orang itu merasa gembira sekaligus malu. Faktanya, mereka tidak melakukan banyak hal semalam. Mereka hanya memberi bantuan kecil. Kemudian, Wira mengalihkan topik dengan berkata, Yanuar bukan penduduk dusun Darmadi. Tapi, dia sangat membantu semalam. Dia juga akan mendapat 50.000 gabak. Terima kasih, Tuan Muda Wira, ujar Yanuar yang kebingungan. Dia jelas-jelas tidak melakukan apapun semalam, hanya menikam seorang bandit dengan tombaknya. Yanuar awalnya hanya berniat memberi informasi kepada Wira. Namun, dia malah mendapat uang sampai 60.000 gabak, setelah pulang nanti, dia sudah bisa merenovasi rumahnya dan menikah. Saat ini, banyak penduduk desa yang mengamati Yanuar, terutama mereka yang memiliki anak perempuan. Wira menoleh menatap anggota tim penangkap ikan, lalu berkata, masih ada anggota tim penangkap ikan, yang mengikutiku semalam ada 23 orang. Mereka juga sangat membantu. Jadi, masing-masing mendapat 10.000 gabak. Terima kasih, Kak Wira, seru para pemuda itu dengan gembira sekaligus. Malu, meskipun telah memberanikan diri. Untuk naik gunung, mereka sebenarnya tidak ikut bertarung semalam. Melihat ini, 7 anggota tim penangkap ikan yang tidak berani ikut ke desa 3 harimau sungguh menyesal sekarang, mereka hanya bisa menundukkan kepala. Para penduduk desa merasa makin iri. Mereka pun bersumpah akan mengikuti Wira jika terjadi masalah di kemudian hari lagi. Jika tidak, mereka akan melewatkan rezeki seperti ini. Jamadi dan keempat pemanah itu menelan air liur. Mereka bahkan berniat untuk mengundurkan diri dari pengadilan dan bekerja untuk Wira. Di sisi lain, Hasan justru mengernyit. Jika dihitung-hitung, uang yang didapatkannya jauh lebih banyak dari Wira. Selain itu, dia juga tidak menyuruh orang-orang menggali uang yang disebutkan oleh Kadir sebelumnya. Kadir yang diikat di kereta kuda menyaksikan semua ini dengan dingin. Kemudian, dia menyunggingkan sebuah senyuman. Setelah itu, Wira menarik Wulan yang ada di belakangnya dan menunjuk belasan wanita di kereta kuda. Dia berkata kepada Wulan, mereka diculik oleh para bandit dan nggak bisa pulang lagi. Kamu dan Bibi Hani atur siapa yang bisa menyediakan tempat tinggal untuk mereka, lalu bayar 500 gabak sebagai uang sewa. Kelak, mereka akan membantu di kantin, gaji mereka 1.000 gabak per bulan. Para wanita di dusun Darmadi pun iri mendengarnya. Mereka saja tidak bekerja di kantin. Terima kasih, Tuan. Wanita yang berwajah cantik itu memimpin yang lainnya untuk berlutut dan berterima kasih. Melihat ini, Wira memberi isyarat mata. Kemudian, Wulan, Hani, dan wanita lainnya bergegas maju untuk memapah mereka. Wira melanjutkan dengan serius, hari ini, tim penangkap ikan dan tim penjualan libur. Semuanya pergi ke pengadilan daerah untuk bawa Kadir, Heru, dan jenazah bandit lainnya. Kita akan meminta keadilan dari pemimpin kabupaten. Bukannya para bandit sudah dibunuh. Kenapa harus meminta keadilan lagi? Tanya para penduduk desa dengan heran. Mendengar ini, Hasan, Danu, Dodi, dan Gabrata bersaudara yang merupakan anggota inti seketika memasang ekspresi dingin.